Oke, kita sekarang berbicara sales dan marketing di kala krisis. Belum ngobrolin branding, baru bicara sales dan marketing aja. Saya sangat menyarankan sekarang tahu posisi untuk kamu untuk melakukan assess stok kamu. Karena bisa beda kejadiannya. Hitung stok. Perusahaan kamu termasuk perusahaan yang overstock atau understock. Overstock mungkin terjadi karena perusahaan kamu perusahaan yang cukup besar dan sudah terbiasa ketika mau lebaran kamu biasa sudah produksi barang mungkin 3 bulan sebelum lebaran gitu, paling tidak gitu. Yang terjadi kemarin kan adalah kamu pasti sudah lempar PO atau kamu sudah produksi in-house, ternyata di tengah jalan dar harus work from home dan lebaran kemungkinan tidak akan seramai tahun-tahun sebelumnya. Perusahaan-perusahaan yang agak gede biasanya udah numpuk stok, itu masalah. Gimana cara jualnya nanti gitu kan? Makanya hitung dulu kira-kira eh, nanti data ini bisa dijadikan strategi untuk tadi strategi penjualan, apa namanya, promosi, diskon atau apa masih bisa. Tapi ada juga teman-teman yang saya lihat posisinya malah understock. Mungkin perusahaannya masih lebih kecil, mereka biasa sebelum lebaran cuman 1 bulan sebelumnya juga udah cukup untuk memproduksi stok untuk lebaran misalnya seperti itu. Jadi ketika terjadi keputusan bahwa kita harus WFH, PSBB gitu, justru keadaannya sekarang kan yang kerasa adalah kamu tidak punya stok cukup karena barang habis, nggak sempat produksi lagi karena vendornya tutup kah, atau toko tempat beli bahan atau tempat beli packaging makanannya atau tempat cetaknya tutup gitu. eh ya, ya harus kamu assess gitu. Dan kalau udah kejadian seperti itu gimana? Cari men, supply chain itu harus dihubungkan, harus jadi rantai. Kalau di Jakarta nggak ada, di Bandung nggak ada, cari ke Yogyakarta atau cari ke Surabaya mungkin. Cari stok-stok yang masih berputar gitu. Ambil, dan itu harus cepat. Jangan lama. Kalau emang ternyata oh barang saya masih terjual, masih bagus. Ternyata produk Hayama termasuk produk yang naik ketika saat ini. Tapi supply chain amankan. Karena ketika supply chainnya nggak ada, nggak berjalan dengan baik, putus misalnya, percuma kalau barang kamu masih diminta sama konsumen tapi kamu tidak punya kemampuan untuk memproduksinya gitu. Jadi ukur dulu itu, kamu berada di mana. Karena strateginya beda. Yang tadi, yang overstock, mulai memikirkan sales dan marketing strategi di kala krisis. Sementara yang ternyata understock, nomor satu yang mesti dipikirkan adalah bagaimana menyambungkan lagi supply chain-nya tadi kan. Eh, lalu eh, coba nih lihat supply chain-nya akan hidup lagi kapan. Karena supply chain pasti akan hidup lagi, insya Allah gitu ya. Gue sih berharap PSBB ini berdampak besar sehingga kita juga nggak perlu, rantai supply kita nggak perlu putus terlalu lama, nggak perlu libur terlalu lama. Eh, Pikirkan itu dan pikirkan dari mana dapat uangnya. Kalau seandainya harus beli lagi, karena everything is slowing down kecuali beberapa bisnis gitu ya. Kecuali beberapa bisnis, bagi brand mungkin banyaknya eh, tertekan sih ya, pasti ada penurunan-penurunan walaupun penurunannya pasti beda. Yang teman-teman yang masih banyak sekali menyandarkan penjualan kepada offline, baik itu berupa toko-toko di pinggir jalan atau di mall atau di pameran-pameran, belajar ya sekarang ya. Jangan hanya mengandalkan itu. Kamu harus bisa jadi perusahaan yang omni channel. Yang bisa nolong kita nih sekarang, kalau di Tower sendiri adalah semua kanal-kanal yang digital. Sama satu lagi, B2B. B2B masih jalan gitu. Eh, tapi ya tadi again kita ngomongin supply chain-nya, coba hitung lagi dan kapan akan recover. Cari telepon sana sini apa segala macam. Orang di rumah masih pada bekerja kok. Kasih kasih pertanyaan kepada supplier atau vendor perkiraan kapan mereka akan kerja lagi gitu. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan tentang Om bagaimana dengan diskon, apakah kita bisa lakukan diskon-diskon ini? Bisa. Cuman gini, tergantung stok kamu kan. Tergantung stok kamu. Kalau misalnya stok kamu sedikit, kamu lakukan diskon juga, cuman bertahan sampai kapan misalnya? Habis di akhir bulan ini, loh masih krisis bro, bulan depan gimana? Jadi mesti dipikirkan lagi kan. Semua strateginya makanya beda. Kalau saya sih gini, kalau kalau kasusnya adalah barang kamu kebanyakan, jangan lakukan diskon yang terlalu panjang dengan angka yang terlalu besar. Why? Karena kalau kamu lakukan terlalu panjang,
nanti sesudah masa ini lewat, orang akan terbiasa melihat brand kamu sebagai brand yang harganya di harga diskon, bukan di harga sebenarnya. Dan nanti nge-leverage itu, naikin itu lagi, itu branding. Wah, itu kerjaan yang berat bagi branding. Dari sebuah brand diskonan menjadi brand yang harganya normal lagi. Hati-hati juga terlalu begitu gitu. Makanya jangan terlalu begitu juga lah. Sama gini juga, kalau kamu melakukan diskon yang terlalu besar, terlalu panjang, memang kamu dapetin cash. Which is tadi kita di depan ngomong bahwa cash is king ya sekarang gitu ya. Iya, karena eh, apa namanya, yang sekarang yang mesti diamankan tadi kan ya, arus kas kita kan. Iya, tapi pikirkan juga, tolong ini jadi pertimbangan juga. Kalau misalnya eh, kamu sekarang diskon, harus memaksakan diskon dengan strateginya itu adalah strategi penjualan dengan diskon gitu ya, tapi marginnya jadi tipis sekali gitu. Nanti ketika krisis ini habis 1-2 bulan gitu, krisis ini habis, yang terjadi adalah kamu cashnya itu tanpa margin sebenarnya, sehingga ketika mau produksi lagi kamu nggak ada uang untuk produksi lagi. Ya syukur-syukur kalau seandainya masih punya apa namanya, jalur untuk pinjaman. Tapi kalau enggak, hati-hati tuh. Makanya diatur. Saran gua, ikut diskon-diskon yang rame-rame, yang bareng-bareng. Karena pada saat itu attentionnya akan banyak ke sana, sehingga sekali dalam 1-2 hari barang hilang gitu ya. Tapi orang tidak nempel di kepalanya, maksud gue konsumen tidak nempel di kepalanya bahwa ini ada perusahaan yang ngediskon terus. Nah, ada keuntungan bagi teman-teman yang sebenarnya melayani ses A dan B. Mungkin, atau mungkin ABC sekaligus gitu ya. Mungkin ada baiknya budget-budget marketing diarahkan untuk kepada konsumen-konsumen di ses A dan ses B. Kenapa? Karena ses A dan ses B masih punya tabungan tadi. Jadi dia tidak membutuhkan, pain-nya dia itu bukan nggak ada uang, tapi mungkin masalah nggak bisa keluar, pengiriman yang lama lah, apa kayak gitu-gitu. Itu pain dia. Pecahkan aja pain yang itu, tapi mungkin mereka tidak membutuhkan diskon yang terlalu besar. Kalau di ses A sama ses B ini. Sementara di ses C, agak wajar kalau seandainya, kalau iklan kita diarahkan ke mereka, ternyata keluarnya nggak terlalu efektif. Hasilnya gitu, tidak terlalu besar konversi menjadi pembelian. Kenapa? Karena di ses C, besar kemungkinan saat ini kalau mereka ditawarin baju baru atau topi baru atau sepatu baru, dibandingkan sama membeli beras 1 karung, mereka akan milih beras 1 karung gitu. Kebutuhan pokok dulu. Mau iklannya kayak apapun juga dia milih kebutuhan pokok. Bisa mereka pindah kasih diskon gede, tapi again, kamu dapat cash tanpa margin yang sehat. Itu mungkin akan jadi bumerang untuk jangka waktu panjang. Makanya kita kalau di torsi kita tidak mau pakai strategi terlalu seperti itu. Kami percaya bahwa akan ada bounce. Dan ketika akan ada bounce, bounce itu maksudnya ekonomi naik lagi seperti itu. Justru orang-orang lagi pada pengen beli pada saat itu, dan kita bisa memberikan harga yang normal tanpa harus mengorbankan margin kita, meresikokan perusahaan kita gitu. Bounce back ini akan ada. Kalau saya sih mikir mungkin ya bismillah ya, mudah-mudahan ya Juli itu udah mulai bounce, mudah-mudahan. Dan kita pada saat bulan Juli itu masih harus megang stok. Mau sisa stok yang kita atur dari sekarang gimana caranya, atau produksi baru dengan rantai supply yang alternatif, atau produk baru. Tapi kita harus ada ketika bounce itu datang. Jangan sampai sekarang kita rugi, pada saat bounce kita mau dapat untung, nggak punya barang. Waduh, kalau kayak gitu mah sudah jatuh ketimpa tangga ya. 2 kali di masa wabahnya kamu nggak dapat untung, di masa ketika bounce juga nggak bisa untung karena nggak punya barang. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih punya data-data konsumen, biasanya perusahaan-perusahaan digital, pakai itu.
data nomor telepon, email, audience traffic yang kemarin-kemarin sebelumnya itu harus bisa dimanfaatkan. Tapi dengan tadi ya, fokus kepada perkiraan konsumen yang masih punya uang dan ingin berbelanja, mampu dan ingin berbelanja gitu. Fokus pada market-market yang value-nya besar, bukan numbers-nya besar. Maksudnya kan konsumennya ada macam-macam ya. Kalau konsumen muda misalnya nih, konsumen muda ini numbers-nya besar, ya kan? Karena yang muda-muda ini udah digital. Jumlahnya banyak tuh. Anak-anak millennials sama centennials itu jumlahnya banyak konsumen kita, mungkin gitu. Karena mereka adalah orang-orang yang hidup di dunia digital, di layar handphone dan laptop misalnya begitu kan. Mereka jumlahnya banyak, tapi spending power-nya, purchasing power-nya itu kecil, dan kemungkinan mereka masih berada di C atau BC lah, atau B- gitu, C+ gitu. Jadi di kala krisis seperti ini, mereka orang-orang yang pertama kali mungkin kena pecat, misalnya seperti itu. Karena mereka posisinya masih di bawah. Hati-hati juga memaksakan iklan-iklan ke kelas C ini, kecuali kebutuhan pokok ya, makanan apa gitu mungkin masih bisa sih. Tapi kalau di fashion gitu, coba lihat-lihat, karena mereka depending pada orang tuanya, depending pada perusahaannya sekali gaji bulanannya. Kalau gaji bulanannya batuk-batuk, pembelian dia batuk-batuk juga. Agak beda sama yang sales B sama C. B sama A maksud gue. Kalau ya B sama A ini value-nya besar, orangnya tidak terlalu banyak. Pembeli online berumur 35 ke atas gitu ya. Itu jumlahnya kan lebih sedikit daripada pembeli online di bawah itu. Tapi purchasing power-nya itu gede. Dan itu mungkin bisa dimanfaatin sama kita. Arahkan komunikasi kita banyak juga ke sana. Budget mungkin bisa digeser sedikit ke sana gitu. Mungkin revenue dari sana masih tetap bisa besar. Ngomongin iklan, jangan matikan semua iklan ya. Teman-teman yang main digital, Facebook, Instagram itu sudah buat publication yang mengatakan bahwa jangan matikan semua iklan karena akan berbahaya bagi kita sendiri. Karena gue punya kecurigaan nih bahwa sebenarnya algoritma mereka itu memang tidak bagus ketika algoritma ads-nya nih tidak akan bagus ketika ads itu mati. Ketika mati dia itu kayaknya tuh kayak restart dari awal. Karena beberapa kali sebelum krisis pernah kan kita mencoba beberapa iklan dimatikan gitu ya. Begitu di start ulang lagi kan jadi lambat lagi, dia learning lagi kan. Apalagi ketika dimatikan semuanya. Kayaknya algoritmanya tidak dirancang untuk itu. Makanya tetap jalanin. Di luar itu pun kan gini juga soalnya, kalau kamu matikan semua iklan, brand kompetitor kamu nih tidak mematikan, nanti di masa wabahnya habis, brand kamu kesalip sama dia, di awareness-nya apa segala macam kesalip. Itu bahaya juga. Makanya kalau saya pribadi lebih daripada terlalu agresif mematikan iklan, lebih baik agresif cari uang lagi. Dari mana? Cari. Tapi mendingan cari uang lagi dibandingkan mematikan iklan. Gitu. Jadi satu lagi, untuk mulai sekarang tim R&D kalau menurut gua harus mulai dibantu sama tim sales. Tim sales sama tim marketing adalah orang-orang pertama di perusahaan yang bisa capturing, menangkap apa yang sebenarnya terjadi di konsumen. Mana barang yang kemarin laku sekarang jadi nggak laku, mana barang yang tidak laku kemarin jadi laku, apa segala macam. Dan itu coba dicatat, diidentifikasi, laporkan kepada tim research and design, R&D. Kasih masukan ke mereka, karena masukan itu adalah bahan bakar untuk pengembangan produk-produk masa sesudah masa wabah ini, terutama PSBB ini. Kalau teman-teman bisa baca dari sekarang, merancang dari sekarang, mungkin teman-teman akan berhasil membuat produk-produk yang akan laku di saat sesudah ini, gitu. Dan itu data-data itu pasti ditangkap pertama kali adalah orang-orang sales dan marketing, selain sama orang-orang data analitik ya, gitu. Habis ini kita akan bahas tentang komunikasi branding. Oke?